Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini masih Tuhan berikan kesehatan tubuh kita, dan saat ini kita mau menikmati berkat firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersama akan naikkan pujian. Mulia sembah Raja mulia. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Sekali lagi, haleluya. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Karena Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Bersama kita tunduk kepala, kita naikkan doa kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang kami sembah, adalah Raja di atas segala raja. Engkau yang layak menerima hormat dan pujian bagi kami Tuhan, agar haleluya kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan keberadaan Engkau di surga sungguh sangat mulia, dan berkat-Mu telah Engkau curahkan melalui kuasa Roh Kudus-Mu pada sore hari ini.
Oh, berikan pada kami sekalian para pelayan-Mu, baik para pemain musik, singer leader maupun operator yang bertugas pada sore hari ini. Berikan hikmat, makrifat, roh wahyu dan penguasaan diri kami Tuhan, agar kami terkonsentrasi untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dan memberikan yang terbaik bagi Engkau, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah jemaat-Mu masing-masing. Memberkati Tuhan agar apa yang kami naikkan pujian ini menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan terus bermuji nama Tuhan. Karena cinta Tuhan tidak terbatas. Kasih-Nya luar biasa seperti matahari yang selalu menyinarkan sinarnya. Kita akan naikkan pujian Gema Cinta. Haleluya. Ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku dari segalanya yang telah Kau berikan. Hanya satu yang sangat berkesan, cinta penuh kasihan. Terimalah ucapan pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhan, segarkanlah jiwaku. Tubuh dan darah-Mu Kau berikan padaku, menjadi korban santapan kami bekal di perjalanan. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Doaku lakukan untuk memuji-Mu, ku alunkan suara-Mu selalu untuk Tuhanku. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Haleluya. Tentunya berkat puji-pujian, berkat kasih, dan berkat cinta Tuhan yang dicurahkan kepada kita, menyegarkan kehidupan kita dan menguatkan iman percaya kepada kita. Karena Tuhanlah yang memberikan firman yang agung, yang selalu memancarkan kehidupannya untuk kita orang-orang yang berdosa. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian firman-Mu agung. Haleluya. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tepat akan hidupku yang telah jauh dari sisiku. Kita ulang dari atas, haleluya. Betapa, oh Tuhan, betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisiku. Tuhan, ucapkan syukur.
Firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisiku. Tuhan, ku ucapkan syukur, haleluya, karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Terlepas dari beban dosa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu saat ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan firman-Mu yang agung, yang sanggup untuk mengembalikan kami pada hidup benar, hidup suci sampai sempurna Tuhan. Kami terlepas dari dosa-dosa kami terlepas dari kebinasaan, kembali ke dalam tangan belas kasih Tuhan, tangan kemurahan Tuhan, sampai sempurna seperti Yesus untuk layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu adalah jawaban atas hidup kami, pernyataan kasih-Mu kepada kami. Urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mampu Tuhan untuk Tuhan melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami semua. Dan kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memeluk kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyempurnakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami semua. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami semua. Tuhan lawat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal 15 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ayat 2 sampai 4. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya,
dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapa yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Puji Tuhan. Jadi di sini kita belajar tentang nyanyian kemenangan. Sudah siapa yang berdiri, sudah ya, di tepi lautan kaca, sudah orang yang menang, orang yang memegang kecapi, sudah semua. Sekarang nyanyian kemenangan. Ada dua nyanyian kemenangan yang ada dua nyanyian kemenangan yang dinyanyikan di tepi lautan kaca. Ya, yang isinya adalah yang pertama kekaguman ayat yang ketiga itu, besar ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar. Itu kekaguman dan kebesaran dan keagungan Tuhan. Kekaguman akan kebesaran dan keagungan Tuhan yang sudah berlaku atas hidup kita. Kagum kita ya, itu menyanyi karena kagum, luar biasa Tuhan itu ya. Kita menyanyi kekaguman akan kebesaran dan keagungan Tuhan yang sudah berlaku atas kehidupan kita. Dulu atas bangsa Israel, sekarang atas kehidupan kita, Yang kedua, di ayat yang keempat, rasa takut akan Tuhan. Ayat yang keempat, ya, siapa yang tidak takut ya Tuhan? Itu rasa takut dan hormat akan Tuhan. Ya, rasa takut dan hormat akan Tuhan, sehingga layak untuk disembah. Rasa takut dan hormat akan Tuhan, ya, sehingga layak disembah, dan juga kebenaran akan penghakimannya. Layak disembah dan kebenaran penghakimannya. Nah ini nyanyian di tepi lautan kaca, nyanyian kemenangan, berisi kekaguman akan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, dan kedua rasa takut dan hormat untuk menyembah Tuhan. Itu ya, itu yang kedua. Nah, lautan kaca ini adalah puncak. Lautan kaca adalah puncak dari baptisan air yang benar. Ya, lautan kaca adalah puncak dari baptisan air yang benar. Nah, Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk melakukan baptisan air yang benar. Ya, Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk melakukan baptisan air yang benar. Siapa Yohanes Pembaptis itu? Matius 11 ayat 10 sampai ayat 15. Matius 11 ayat 10 sampai 15. Ini tentang tentang Nabi Yohanes Pembaptis, Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi tentang Nabi Yohanes Pembaptis itu yang pertama, itu Nabi Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang mati syahid
dipancung kepalanya, gitu ya. Orang yang mati syahid di antara banyaknya orang yang mati syahid. Salah satu orang yang mati syahid di antara banyaknya orang yang mati syahid. Itu Nabi Yohanes Pembaptis adalah salah satu orang yang mati syahid di antara banyaknya orang yang mati syahid. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ini mati syahid, dibunuh bukan karena dosa, tapi karena firman Allah, kebenaran firman Allah, dan karena kesaksian Yesus yang mereka miliki. Itu mati syahid. Ya. Kemudian dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, ini mereka, ya, jadi jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara mereka, nah, itu orang banyak. Jadi banyak yang sudah mati syahid sejak perjanjian lama sampai sekarang ini, sampai antikris nanti berkuasa di bumi. Ya, itu orang mati syahid. Ya. Nah, salah satunya adalah Yohanes Pembaptis. Itu ya. Nah, kedua, Nabi Yohanes Pembaptis tadi di dalam Matius 11 tadi adalah orang yang terbesar. Orang yang terbesar dari segala orang yang pernah dilahirkan. Yaitu sesungguhnya di antara yang dilahirkan perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar. Jadi Nabi Yohanes Pembaptis adalah orang yang terbesar. Adalah orang yang terbesar di antara manusia yang telah diutus untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yang telah diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus, bagi Tuhan, ya, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi orang yang terbesar diutus untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan, sama dengan baptisan air yang benar. Berarti baptisan air yang benar itu adalah sesuatu yang sangat penting. Orang terbesar yang dikirim, yang diutus itu adalah perkara yang sangat penting, ya. Jadi Nabi Yohanes Pembaptis orang terbesar yang telah diutus untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Itu baptisan air yang benar. Berarti baptisan air yang benar adalah suatu perkara yang sangat penting, maha penting, karena orang terbesar, maha besar yang dikirim. Itu saja orang terbesar di dunia ini, orang yang terbesar. Nah, dikirim untuk melaksanakan baptisan air yang benar. Berarti baptisan air yang benar itu betul-betul saudara perkara yang sangat besar atau maha besar. Nah, itu saudara, Tuhan tolong kita semua. Tapi Yesus yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Nah, itu saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita mengerti. Markus 1 ayat 1 sampai 5 dan ayat 8. Ini saudara, Nabi Yohanes Pembaptis sudah meletakkan 4 dasar yang teguh bagi gereja Tuhan. 4 dasar yang teguh saudara, bagi gereja Tuhan. Markus 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan.
8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Yesus, itu Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi Nabi Yohanes Pembaptis sudah meletakkan 4 dasar yang teguh bagi gereja Tuhan. 4 dasar yang teguh itu. Mulai ayat 1 tadi, mulai ayat 1, ya permulaan Injil, ya tentang Yesus Kristus anak Allah, itu iman. 4 dasar yang teguh, iman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Injil tentang Yesus Kristus, itu iman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada kebimbangan. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada kebimbangan. Kemudian ayat yang kelima, ayat yang keempat, ya bertobatlah. Yang kedua, sudah punya iman, percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib sebagai juru selamat, maka kita bisa bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan, mati terhadap dosa. Lalu ayat yang keempat tadi, berilah dirimu dibaptis, baptisan air. Ya, jadi iman ini dasar pertama orang Kristen kepada Yesus, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Yesus yang sudah mati di kayu salib sebagai satu-satunya juru selamat. Dasar kedua, bertobat. Dasar ketiga, baptisan air yang benar. Ya, dasar keempat, baptisan Roh Kudus. Ayat 8. Ya, Yohanes membaptis dengan air, tapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan air yang benar, baptisan air yang benar dan baptisan Roh Kudus ini menghasilkan hidup baru. Baptisan air yang benar ditambah baptisan Roh Kudus itu sama dengan lahir baru dari air dan roh, sehingga menghasilkan hidup baru, hidup surgawi. Langit terbuka waktu baptisan air, Yesus dibaptis, langit terbuka, surga terbuka. Hidup baru sama dengan hidup surgawi. Roh Kudus bagaikan burung merpati turun. Itulah hidup dalam urapan Roh Kudus. Hidup dalam urapan Roh Kudus, hidup baru. Itu hidup dalam urapan Roh Kudus. Ya, hidup dalam urapan Roh Kudus. Nah, itu 1 Petrus 3 20 sampai 21. Hidup baru itu mulai dengan hidup dalam urapan Roh Kudus, mulai hati yang baru itu. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Pada waktu zaman Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan air. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ini jadi hidup baru, hidup dalam urapan Roh Kudus, mulai dengan hati yang baru, hati yang diurapi Roh Kudus, yaitu hati nurani yang baik, hati yang baru, hati yang diurapi Roh Kudus, hati nurani yang baik, taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengar, hati yang taat dengar-dengar, itu jalan lurus. Hati yang taat dengar-dengaran, tidak berkelok-kelok, sama dengan jalan lurus ke surga. Jalan lurus ke surga itu hati taat dengar-dengaran. Baptisan air itu saudara mempersiapkan jalan lurus, itu baptisan air. Jalan lurusnya apa? Hati yang taat dengar-dengaran, hati yang diurapi Roh Kudus, hati yang taat dengar-dengaran, itu jalan lurus ke surga, sehingga kita hidup dalam kebenaran, tidak bengkak-bengkok. Kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran. Saudara,
Tuhan tolong kita semuanya. Nah, ini kita hidup dalam kebenaran, selamat. Hidup dalam kebenaran sama dengan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, itu 4 dasar utama gereja Tuhan. Sampai baptisan air yang tidak bisa dipisahkan dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan air yang tidak bisa dipisahkan dengan baptisan Roh Kudus. Itu menghasilkan hidup baru, hidup surga, mulai dari hati yang baru, hati yang diurapi Roh Kudus, hati yang taat dengar-dengaran. Itu jalan lurus menuju ke surga. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran, sama dengan hidup dalam kebenaran, selamat dan diberkati oleh Tuhan. Jadi baptisan air yang benar pasti menyelamatkan, selamat dan diberkati. Jadi baptisan air yang benar pasti menyelamatkan. Nah, ini saudara. Nah, Tuhan tolong waspada. Kita harus waspada sebab banyak gereja Tuhan yang sudah meninggalkan 4 dasar utama. Nah, ini saudara. Banyak gereja Tuhan sudah meninggalkan 4 dasar utama bagi gereja Tuhan. Ini banyak gereja Tuhan yang sudah meninggalkan 4 dasar utama bagi gereja Tuhan, sehingga tidak lagi berada pada jalan lurus ke surga, tetapi berada pada jalan yang bengkok, berada pada jalan yang bengkak-bengkok, jalannya ular. Banyak gereja Tuhan tampil sebagai ular, bengkak-bengkok terus. Ya tetapi, namun tidak, ya tetapi, namun tidak. Itu seperti ular, seperti setan. Kalau jalan lurus, jalannya Tuhan. Jalan lurus, jalan ke surga, jalannya Yesus. Nah, itulah hati nurani yang taat dengar-dengar. Tapi banyak yang sudah meninggalkan 4 dasar, sehingga berada pada jalan yang bengkak-bengkok. Nah, itu jalan dunia, jalan bengkak-bengkok, jalan dunia, jalan ke neraka. Itu bengkak-bengkok, jalannya ular. Nah, sehingga gereja Tuhan tampil seperti ular. Jangan sampai ini, waspada. Kita harus waspada. Nah, kembali kepada jalan lurus. Jadi begitu masuk baptisan air, baptisan Roh Kudus, memiliki hati nurani yang baik, yang diurapi Roh Kudus, hati yang taat, jalan lurus, selamat diberkati oleh Tuhan. Hidup benar, selamat diberkati Tuhan. Masih ada lanjutnya. Efesus 5 ayat 26-27. Jadi sesudah ditenggelamkan dalam baptisan air, masih harus ditenggelamkan lagi untuk menguduskannya. Ini atau ayat 25 mulai, biar lengkap. Itu Yesus. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus suami mengasihi jemaat istri dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk apa? Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, jadi sesudah tadi ayat 26, sesudah ditenggelamkan dalam baptisan air, setelah ditenggelamkan, dikuburkan, setelah dikuburkan, ditenggelamkan dalam baptisan air, maka kita harus ditenggelamkan, dikuburkan dalam, tadi memandikan dengan air itu baptisan air, ditenggelamkan dalam baptisan air itu memandikan dengan air, dan firman. Kita harus ditenggelamkan, dikuburkan dalam firman pengajaran yang benar. Firman, air hujan firman Allah atau firman pengajaran benar. Air baptisan tapi juga air firman. Kita harus ditenggelamkan, dikuburkan dalam air hujan firman Allah, sama dengan firman pengajaran yang benar. Ditenggelamkan dalam firman pengajaran benar yang berkuasa untuk menyucikan kita, berkuasa untuk menyucikan kita sampai
sempurna seperti Yesus. Menyucikan sampai 27 tidak bercacat celah, sempurna seperti Yesus. Jadi baptisan air yang benar tadi menyelamatkan, menyucikan sampai menyempurnakan kita semua menjadi mempelai wanita surga yang bisa berdiri di tepi lautan kaca bercampur api, menyanyikan nyanyian kemenangan. Bisa berdiri di tepi lautan kaca bercampur api, bisa menyanyikan nyanyian kemenangan, nyanyian kemenangan. Nah, itu baptisan air. Lautan kaca itu puncak dari pemuncakan dari baptisan yang benar. Jadi jangan ragu. Ya, banyak orang mengatakan baptisan air itu ya simbol aja, ya simbol saja dari keselamatan. Oh bukan, baptisan air yang benar itu menyelamatkan, bahkan menyucikan, bahkan menyempurnakan. Ini nasib hidup kita di situ. Bisa benar, bisa suci, bisa sempurna, tergantung baptisan air yang benar. Dua hal, tergantung baptisan, tergantung orangnya. Tergantung baptisan air yang benar, tergantung hati orangnya. Kalau orangnya tidak mau, biarpun baptisannya benar, ya tetap tidak benar. Merokok ya tetap merokok, mabuk ya tetap mabuk setelah dibaptis. Tapi kalau orangnya mau betul-betul sungguh-sungguh, ya setelah baptis hidup benar. Hati nurani yang taat dengar-dengar, hidup dalam kebenaran, selamat. Sesudah itu menyelam lagi di dalam firman pengajaran, air hujan pengajaran, firman pengajaran, ya, yang benar, sehingga kita disucikan dan disempurnakan. Jadi secara keseluruhan baptisan air yang benar membenarkan, menyelamatkan, membenarkan, menyucikan dan menyempurnakan kita menjadi mempelai wanita surga yang berdiri, yang boleh berdiri, bisa berdiri di tepi lautan kaca bercampur api untuk menyanyikan nyanyian kemenangan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Kembali ke Matius 11. Nah ini, jadi baptisan air dasar. Ini dasar kehidupan kita orang Kristen untuk menghadapi pasar, untuk menghadapi dunia ini. Mari Matius 11 ayat 15 sampai 17. 15 sampai 17. Ya. Siapa bertelinga yang mendengar. Ayat 16, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Nah ini saja. Jadi baptisan air yang benar adalah dasar bagi gereja Tuhan untuk menghadapi pasar dunia ini, menghadapi pasar ini saja. Ini pasar dunia ini. Pasar sama dengan dunia yang kita huni sekarang. Nah itu dasarnya baptisan air. Kita menghadapi pasar, menghadapi keadaan dunia di akhir zaman dunia yang sedang kita huni di akhir zaman ini. Itu pasar. Nah, pasar adalah tempat menjual hidup lama dan membeli hidup baru. Itu pasar. Pasar adalah tempat menjual hidup lama, tempat jual beli kan. Pasar adalah tempat jual beli. Yang positif dulu, menjual hidup lama, membeli hidup baru. Nah, jadi lewat baptisan air yang benar kita mengalami hidup baru, pembaharuan yang terus menerus. Pembaruan terus menerus sampai sempurna sama mulia dengan Yesus. Tapi ada yang negatif, jual beli negatif. Nah, kalau jual beli positif tadi pasar dunia ini tempat menjual hidup lama, membeli hidup baru. Nah, tempat pembaharuan. Saudara, nah, lewat baptisan air benar kita dibaharui terus menerus sampai sama mulia dengan Yesus, sempurna sama mulia dengan Yesus. Itu yang positif. Ayo jual terus, beli, jual beli. Lewat baptisan air yang benar
kita mengalami pembaruan oleh pengajaran, firman pengajaran. Lewat kita mengalami pembaruan terus-menerus lewat firman pengajaran benar sampai sempurna sama mulia dengan Yesus. Ini yang positif. Tapi kalau tidak mau jual beli yang positif, tetap mempertahankan hidup lama, nah, jual beli antikris. Nah, pasar adalah tempat jual beli, roh jual beli dari antikris, roh jual beli dari antikris, ya, sehingga kita tidak pernah mengalami pembaharuan. Kalau dicap roh jual beli oleh antikris, dicap 666, maka kita tidak pernah mengalami pembaharuan, tetapi mempertahankan manusia daging dengan 18 sifat tabiat daging. Dicap 666 menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan selamanya. Ini roh jual beli biasa itu, ya cuma mencari keuntungan. Nah itu seringkali ibadah pelayanan dibuat mencari keuntungan, bukan pembaharuan. Nah, tinggal pilih jual beli mana yang kita anut di dalam ibadah pelayanan. Jual belinya dari Tuhan, pasar dari Tuhan, itulah menjual hidup lama, membeli hidup baru. Terus mulai baptisan air sampai pengajaran terus sampai sempurna seperti itu. Tapi kalau tidak mau jual beli dari Tuhan, ya jual beli antikris. Kita beribadah melayani, kurang tadi ya, kita beribadah melayani Tuhan hanya untuk mencari keuntungan jual beli, mencari keuntungan jasmani, sehingga tidak pernah mengalami pembaharuan hidup, tetap mempertahankan manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging. Nah itu dicap 666 menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan selamanya. Tadi menjadi sama dengan Yesus, sempurna sama dengan itu, berdiri di tepi lautan kaca bercampur api, menyanyikan nyanyian kemenangan di hadapan takhta Tuhan. Tapi kalau antikris dibinasakan bersama antikris selama-lamanya. Ayo, hati nurani yang taat, yang baik, bisa memilih pasar mana yang kita pilih. Pasar menurut Tuhan, pasar menurut Tuhan, pasar dari Tuhan. Ayo jual hidup lama, beli hidup baru. Terjadi pembaruan, mulai baptisan air yang benar kita dibarui, oleh firman pengajaran kita dibarui terus menerus sampai sempurna seperti Yesus, sama mulia dengan Yesus. Berdiri di tepi lautan kaca bercampur menyanyi nyanyian kemenangan di hadapan takhta surga. Tapi kalau tidak mau jual beli yang dari Tuhan, jual beli dari antikris. Nah, mencari ibadah pelayanan hanya mencari keuntungan jasmani, keuntungan jasmani. Nah, sehingga tidak pernah mengalami keubahan hidup, tetap mempertahankan manusia daging darah dengan 18 sifat tabiat daging. Dicap 666 menjadi sama dengan antikris, dibinasakan selama di neraka selama. Ya, Tuhan tolong kita semuanya, ya. Tuhan tolong kita semuanya. Ayat yang ke-17 tadi, ayat 17, kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Dua macam nyanyian. Meniup suling, kamu tidak menari. Menyanyi kidung duka, kamu tidak berkabung. Dua macam nyanyian. Ini ya. Jadi ada dua macam nyanyian. Ada dua macam nyanyian kemenangan. Itu sama dengan Wahyu 15 ayat 3 sampai 4 itu. Wahyu 15 ayat 3 saja. Ya, tadi Wahyu 11 ayat 17 sama dengan Wahyu 15 ayat 3. Itu menunjuk dua macam nyanyian kemenangan. Wahyu 15 ayat 3 kita baca. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Ya cukup. Nyanyian Musa, nyanyian anak domba. Kalau di Matius 11 tadi, saudara, dua macam nyanyian. Meniup seruling, meniup seruling, meniup seruling. Ini nyanyian anak domba, meniup seruling. Ini berita Injil. Meniup seruling sama dengan, saudara, berita Injil, mengabarkan berita Injil, kabar baik.
meniup seruling. Itu berita Injil, kabar baik, yaitu saudara, kabar tentang Yesus yang datang pertama kali ke dunia, mati di kayu salib untuk saudara, untuk menggantikan kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menggantikan kita, untuk menyelamatkan kita. Itu nyanyian meniup seruling, kabar baik, ya, memberitakan Injil, keselamatan, kabar baik, yaitu kabar tentang Yesus yang datang pertama kali ke dunia, mati di kayu salib untuk mengganti kita, untuk menyelamatkan kita, sama dengan nyanyian anak domba. Nah, ini nyanyian anak domba, seperti seruling yang ditiup, nyanyian anak domba. Nah, itu ya, keselamatan, nyanyian keselamatan bagi kita semua. Nah, seharusnya kalau ada keselamatan, Yesus mati di kayu salib menggantikan kita, menyelamatkan kita, seharusnya nyanyian seruling menimbulkan sukacita bagi umat Tuhan. Ya, ini saudara, seharusnya meniup seruling itu mendatangkan sukacita. Nyanyian anak domba, meniup seruling, nyanyian anak domba seharusnya mendatangkan sukacita kepada Israel, kepada umat Tuhan. Tetapi bangsa Israel justru memfitnah Yesus. Itu tadi, saudara, justru memfitnah Yesus itu. Saudara, bangsa Israel ini bukan bersukacita ditiupkan seruling, tapi malah menghina Yesus, ya, menghina Yesus. Nah, itu, ya, ini di ayat yang ke-18, ya. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap. Nah, ini difitnah Yesus. Nah, itu mestinya bersukacita ada tiupan seruling, tapi di ayat 18-19 mereka memfitnah Yesus, ya, menghina Yesus. Ia makan minum, mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa, tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Nah ini, ya, dia bangsa Israel memfitnah Yesus, kerasukan setan dan lain-lain. Nah itu semuanya, ya. Semoga kita bisa mengerti. Jadi berkata ia kerasukan setan, nah itu semuanya. Jadi Yesus difitnah, ya, pemabuk, kerasukan setan dan lain-lain. Nah, mereka menolak Yesus. Ini merupakan kesempatan kemurahan Tuhan bagi kita bangsa kafir untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, menerima Yesus sebagai juru selamat, menerima keselamatan dari Tuhan. Israel menolak, maka bangsa kafir yang terima. Ya, itu, saudara, itu meniup seruling, meniup seruling. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Ayo, kalau ada berita Injil, kabar baik, nah, marilah kita terima dengan sukacita, bertobat, lahir baru, itu sukacita semuanya. Jangan ditolak, malah memfitnah Yesus, dia kerasukan setan, dia adalah pelahap, peminum, wah itu semua. Jangan. Maka bangsa kafir bisa menerima Yesus sebagai juru selamat, menerima keselamatan. Puji Tuhan. B, kedua, dua macam nyanyian. Yang kedua, kidung duka. Tadi Matius 11, saudara, kita baca lagi. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Sudah ditiup kidung duka, tidak berkabung. Nah ini, saudara. Jadi kidung duka ini adalah nyanyian Musa. Tadi meniup seruling, nyanyian anak domba. Nyanyian anak domba, itu meniup seruling, nyanyian anak domba. Ini sekarang kidung duka, nyanyian Musa. Itu ada apa itu? Kidung duka yang membuat orang berduka. Jangan ini, jangan itu, jangan. Aduh, nah, takut orang berduka. Nah, itulah Taurat. Nah, itu saja. Jadi kidung duka sama dengan nyanyian Musa, sama dengan hukum Taurat. Nah, kalau suara suling itu nyanyian anak domba, saudara,
Itu berita Injil, itu kabar baik, namanya baik ya diterima dengan baik, harusnya sukacita kita. Tapi kalau kidung duka memang berduka, harusnya berduka ini ya. Itu hukum Taurat ya, yang mengajarkan suatu hukum Taurat yang mengajarkan jangan ini, jangan itu. Kita tidak boleh melanggar perintah Tuhan sedikit pun, tidak boleh. Itu jangan ini, jangan itu. Ya. Nah, itu yang mengajarkan jangan ini, jangan itu sama dengan mengajarkan kita tidak boleh, bangsa Israel tidak boleh melanggar hukum Taurat sedikit pun. Tidak boleh melanggar perintah Tuhan sedikit pun, tidak ada ampun, langsung dihukum. Nah, tidak boleh melanggar hukum Taurat sedikit pun, langsung dihukum, tidak ada pengampunan lagi. Tidak ada pengampunan. Nah, seharusnya itu bedanya, kalau kabar baik masih diampuni. Makanya harusnya sukacita, semua dosa ditanggung Yesus di kayu salib. Tapi kalau hukum Taurat begitu berbuat sedikit aja, cek, sudah dihukum mati. Dihukum sesuai ketentuan. Nah, kalau hukum mati ya hukum mati, hukum rajam, misalnya berzina, hukum rajam. Sudah aja. Tidak ada pengampunan. Itu hukum Taurat, kidung duka. Jadi orang dengar, seharusnya bangsa Israel takut akan Tuhan. Ngeri, melawan sedikit mati kita. Jangan sampai ya, jangan sampai. Nah itu ya, seharusnya bangsa Israel menjadi takut akan Tuhan, menjadi takut akan Tuhan. Dengan adanya hukum Taurat ini takut, betul-betul ada hukuman, tidak ada pengampunan, dihukum, hanya itu aja, dihukum hanya itu. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Tetapi kenyataannya bangsa Israel melawan Tuhan, justru melawan Tuhan. Dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan itu kita lihat bagaimana mereka, saudara, melawan Tuhan betul. Padahal sudah mengalami mujizat, sudah mengalami pertolongan, pemeliharaan, tapi berani melawan Tuhan. Berani melawan Tuhan. Nah itu, saudara. Tidak boleh kawin campur dengan bangsa lain, ya kawin campur. Saudara, itu dikasih mana ngamuk, tidak bergizi. Ini melawan Tuhan. Tidak takut sama Tuhan, tidak hormat pada Tuhan, tidak takut, tidak hormat pada Tuhan, tapi melawan Tuhan. Nah, ini merupakan kesempatan, kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir untuk takut akan Tuhan, untuk takut akan Tuhan. Saudara, nah itu takut akan Tuhan. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, ini bangsa kafir takut akan Tuhan. Artinya takut akan Tuhan itu Amsal 8:13. Amsal 8:13. Ya, ini takut akan Tuhan. Bangsa kafir kita sekalian ini yang harus takut akan Tuhan hari-hari ini. Ya, tadi itu dua isi nyanyian kemenangan itu dua. Satu kekaguman atas kebesaran keagungan Tuhan, kagum. Yang kedua takut akan Tuhan. Nah, ini bangsa kafir bisa menyanyikan nyanyian kemenangan kalau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu muslihat. Nah itu. Jadi takut akan Tuhan adalah membenci dosa sampai dusta. Takut untuk berdusta. Membenci dosa, takut berbuat dosa, membenci dosa sampai dusta, takut berbuat dosa sampai takut berdusta. Nah itu takut dihukum. Hukum Taurat itu hukuman, hukum Allah kalau dilanggar hukuman, tidak ada pengampunan, hukuman. Itu hukum Taurat. Jangan main-main dengan Tuhan. Dia api menghanguskan. Api menghanguskan, kalau dia datang kembali kedua kali bisa api kemuliaan mengubahkan kita, tapi api menghanguskan menghukum kita semua. Ya harus takut akan Tuhan. Membenci dosa sampai dusta, takut berbuat dosa sampai takut berdusta. Nah itu membenci dosa sampai dusta. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, itu sehingga kita hidup, saudara, kita hidup benar, hidup suci, hidup dalam kesucian itu.
kita hidup dalam kesucian. Saudara, kita hidup dalam kesucian. Nah, kalau sudah hidup suci, kita dipercaya jabatan pelayanan itu selalu. Kalau kita sudah hidup dalam kesucian, saudara, maka kita dipercaya jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kita dipakai. Nah, syaratnya dipakai Tuhan itu hidup suci, hanya itu. Saudara, kalau hidup suci dalam Efesus 4 itu, saudara, hidup suci diperlengkapi. Kita diperlengkapi, dipercaya jabatan pelayanan karunia Roh Kudus, jubah yang indah, sehingga kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus, hujan air, kegerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Dipakai. Mulai dari nikah kita bisa melayani kalau suci. Kalau kaya belum tentu bisa melayani nikah. Kalau kaya bisa, kalau suami bisa beristri lagi, bisa itu. Belum tentu melayani nikah. Kalau miskin belum tentu bisa melayani nikah. Saudara, kalau pandai belum tentu, kalau bodoh belum tentu. Tapi kalau suci pasti melayani nikah, pasti. Kalau suci mau pandai, mau bodoh, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, bisa melayani nikah dan buah nikah. Bisa. Suci. Melayani penggembalaan bisa. Pasti bisa. Mau pandai, bodoh, semua ada urusan. Yang penting suci, surga itu suci. Ya? Nah itu. Melayani antar penggembalaan, fellowship bisa. Sampai Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna. Ini orang takut akan Tuhan. Hidup suci, hidup suci, saudara, dipakai oleh Tuhan. Kedua, Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Ini, saudara, akhir kata dari segala yang didengar. Dari akhir dari firman, takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Taat dengar-dengaran, berpegang, takutlah akan Allah, berpegang pada perintahnya, taat dengar-dengaran. Itu takut akan Tuhan. Saudara, jadi ini saudara, kesempatan bangsa kafir takut akan Tuhan, prakteknya tadi hidup suci dipakai Tuhan. Nah, kalau sudah dipakai tinggal taat saja. Coba kalau orang dipakai jadi pelayan, sini ambilkan saya nasi, diambilkan air. Ambilkan saya nasi, diambilkan baju, tidak taat, ya, pusing gitu. Kalau sudah dipakai Tuhan, tinggal satu yang dijaga, taat dengar-dengar. Nah itu. Yang kedua ini, takut akan Tuhan, prakteknya taat dengar-dengaran. Sampai daging tidak bersuara lagi. Taat dengar-dengaran. Sehingga kita bisa menyembah Tuhan, puncak ibadah pelayanan. Kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengulurkan tangan iman, percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, puncak ibadah pelayanan. Jadi kalau kita dipakai, kita taat, pelayanan itu memuncak ibadah pelayanan sampai menyembah Tuhan, taat sampai daging tak bersuara lagi, mengulurkan tangan iman kepada Tuhan, sama dengan saudara menyembah Tuhan. Terserah Engkau Tuhan, saya percaya kepadamu. Saya sudah dipakai Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, sekarang hidupku dalam tangan Tuhan, percaya kepadamu. Terserah Engkau, ya Abah, ya Bapa, terserah Engkau. Tuhan mengulurkan, maka Tuhan mengulurkan tangan belas kasih-Nya kepada kita. Tuhan mengulurkan tangan belas kasih-Nya kepada kita. Iman ditambah belas kasih, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Oh Tuhan tolong kita semuanya. Hasilnya, saudara, mujizat pasti terjadi. Hasilnya, pertama, kuasa pembaharuan. Nah, kalau kita taat, kuasa pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Kuasa pembaharuan. Nah, itu pintu surga terbuka kalau kita taat. Bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, taat. Taat dengar-dengaran, saudara, itu membuka pintu surga. Sama dengan kuasa pembaharuan. Mau masuk surga itu harus dibarui. Kuasa pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus.
Apa ini pembaruan? Kalau sudah taat pasti jujur. Jujur dan taat ini satu, tidak bisa dipisah. Jujur, rumah doa. Oh, betapa bahagianya menjadi rumah doa. Jujur itu sama dengan rumah doa, kita mengalami kebahagiaan surga. Sekalipun masih di dunia ini, masih hidup di dunia yang terkutuk, kita merasa suasana surga. Saat-saat berdoa menyembah Tuhan, suasana surga, betul-betul. Ya, Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini jujur. Ya, tidak, benar, tidak. Soal pengajaran, terutama soal Tuhan, saya ulang-ulang. Jujur itu soal pengajaran, soal Tuhan. Kalau benar, katakan benar. Dengar, praktekkan, dukung dalam doa. Kalau tidak benar, katakan tidak benar. Siapapun, orang tua kita, kakak kita, adik kita, siapapun, katakan tidak benar. Jangan dukung, jangan fellowship, bukan musuhi, enggak. Jangan dukung, jangan dengar. Kalau secara kekeluargaan itu orang tua kita hormati. Tetap saudara sudah bekerja, punya gaji, kasihlah orang tua juga. Ingatlah atas saudara kasih mereka dari kita dalam kandungan sampai sekarang. Berilah orang tua. Tapi jangan dengar. Kalau ajarannya tidak benar, jangan mendengar. Itu kejujuran. Mulai soal Tuhan kita jujur, pengajaran benar kita jujur, dalam segala hal kita jujur. Rumah doa, kita akan mengalami kebahagiaan surga di tengah kutukan dunia, di tengah dunia yang sudah terkutuk dan binasa. Ini kita suasana surga, kebahagiaan surga. Itu pintu surga terbuka. Taat, pembaharuan, suasana surga ada di dalam hidup. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita mengerti. Saya tidak ajarkan melawan orang tua loh. Tapi kalau soal ibadah itu adalah urusan kebenaran. Carilah kerajaan surga dan kebenaran, bukan kedagingan, bukan family daging. Masalah surga bukan masalah keluarga. Masalah surga bukan masalah keuangan, masalah makan minum bukan, masalah kebenaran. Yang benar di situ kita, itu menuju surga. Kalau tidak benar kita di situ, kita menuju neraka, pasti. Siapapun itu harus jujur, harus jujur. Nah, kita doakan, kita nasihati, Pak, tidak salah Pak, ini begini. Tidak mau, kita doakan. Ya, baik Pak, saya ibadah di tempat lain, saya tidak bisa mendengar. Nah, itu harus kita jujur, harus jujur. Ya, Tuhan tolong kita semua. Rumah doa itu bahagia. Kemudian, saudara, kuasa. Saudara, yang kedua, saudara, ini kuasa kalau taat dengar-dengaran, saudara, pintu di dunia juga terbuka. Kuasa untuk di dalam Markus 6. Markus 6 kita baca saja ayatnya ya. Markus 6 ayat 34. Markus 6. Ini tangan belas kasih Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Kalau kita taat mengulurkan tangan, belas kasih Tuhan turun kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ini yang kedua, saudara, kuasa untuk saudara, kuasa untuk kita menjadi domba-domba yang tergembala. Nah, itu ketaatan. Ya, kuasa Tuhan untuk membawa kita menjadi domba-domba yang tergembala dengan benar dan baik. Tergembala dengan benar dan baik. Sehingga kita mengalami kuasa perlindungan, pemeliharaan. 5.000 orang tidak makan. Saudara, murid-murid bilang suruh pulang. Suruh pulang aja. Sudah malam ini Tuhan, tidak ada toko dekat sini. Suruh pulang aja mereka. Supaya kita tidak repot-repot maksudnya. Tapi Tuhan bilang kasih makan mereka, kasih makan. Nah, itu. Lalu Tuhan bilang duduk 150, bukan kelompok sel ini, saudara, bukan. Kalau kelompok sel ya harus tepat 100 dan 50, itu kelompok namanya. Tapi ini tabernakel 100 dan 50 itu panjang tabernakel 100, lebar 50, tidak boleh digoyang lagi.
100 dan 50 tidak boleh. Cuma 15 orang tidak boleh, harus 50, harus 100, tepat. Nah itu, tapi itu bukan kelompok manusia, ya bukan. Tapi adalah tabernakel, penggembalaan ini. Nah, ini kuasa untuk menggembalakan kita menjadi domba-domba yang tergembala dengan baik. Disitulah terjadi pemecahan roti. Jangan suruh pulang nanti pingsan, sudah kasih makan. Dalam penggembalaan ada kuasa perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib kepada kita secara jasmani. Di tengah kesulitan dunia, oh sudah malam, tidak ada toko, tidak ada ini, bisa, toko saya sepi, toko ini bisa, Tuhan tolong digembalakan dengan benar baik. Duduk dalam penggembalaan, digembalakan dengan benar baik itu duduk mantap dalam penggembalaan yang benar. Maka ada kuasa perlindungan, pemeliharaan Tuhan secara ajaib, secara jasmani di tengah kesulitan dunia sampai antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Nah, tapi juga secara rohani, saudara, di dalam penggembalaan itu kita menjadi tenang. Tadi kenyang, kedua tenang, secara rohani kita tenang, damai sejahtera. Kita mengalami ketenangan, damai sejahtera, semua enak dan ringan, tenang dan kenyang. Itu penggembalaan benar. Duduk 100 dan 50, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu ukuran tabernakel. 150 bukan kelompok manusia, bukan. 100 panjang tabernakel, lebar 50, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. 100 dan 50. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa secara rohani damai sejahtera, enak dan ringan, tenang, dan secara rohani kepuasan, kenyang itu puas, kepuasan surga, sehingga kita selalu mengucap syukur, ngomongnya tidak kering. Kepuasan surga tidak kering rohani, sehingga perkataannya juga tidak kering. Perkataannya hanya memuliakan Tuhan, mengucap syukur dan memuliakan Tuhan, bersaksi kepada sesama. Nah, itu penggembalaan. Itu penggembalaan. Tuhan tolong kita semuanya. Ada perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan tolong kita semuanya secara rohani, secara jasmani. Kita digembalakan oleh Tuhan. Tuhan tolong, ayo biarlah kita hari ini menyanyikan 2 nyanyian kemenangan. Ini saudara, nyanyian kemenangan, meniup seruling kabar baik. Ayo kita sungguh-sungguh saudara menerima Yesus untuk diselamatkan, hidup benar saudara, dan kidung duka hukum Taurat itu saudara sekarang ini bagi kita adalah takut akan Tuhan, taat, suci, taat, nah, itu mengulurkan tangan pada Tuhan, banyak menyembah Tuhan, itu saja. Biar tangan iman, percaya, terserang kau Tuhan. Tuhan ulurkan tangan belas kasih, sehingga terjadi mujizat, kuasa-kuasa Tuhan, kuasa keubahan hidup, jujur, rumah doa, kuasa perlindungan, pemeliharaan, itu penggembalaan, menggembalakan kita, saudara. Dan yang ketiga, terakhir, Lukas pasal 7, Injil Lukas, ini belas kasih Tuhan kepada kita, saudara. Tadi menggembalakan kita, sekarang juga membangkitkan orang yang sudah mati. Lukas pasal 17 ayat yang ke Lukas pasal 7, Lukas pasal 7 bukan 17. Lukas pasal 7, saudara, Lukas pasal 7 ayat yang ke Lukas pasal 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu, duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Belas kasih, kita ulurkan tangan iman, Tuhan belas kasih, ada kuasa kebangkitan. Yang ketiga,
Pertama, kuasa pembaruan, jujur. Kuasa menggembalakan, 2, melindungi, memelihara kita. Dan yang ketiga, kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan untuk membangkitkan anak muda yang sudah mati. Kuasa kebangkitan untuk membangkitkan anak muda yang sudah mati. Jadi mati menjadi hidup. Mati menjadi, artinya kuasa untuk menghapus segala kemustahilan. Kuasa untuk menghapus segala kemustahilan. Nah, itu. Jadi segala masalah yang mustahil diselesaikan. Mati jadi bangkit, selesai semuanya. Kuasa menghapus kemustahilan, selesai masalah mustahil. Kaum muda, nah ini kuasa memberi masa depan yang berhasil dan indah. Hidup. Kalau mati ya tidak bisa sekolah, tidak bisa ini. Hidup bisa sekolah, bisa semua, bisa meraih masa depan. Kuasa untuk memberikan masa depan yang berhasil dan indah pada waktu. Kuasa untuk kuasa untuk memulihkan nikah, buah nikah yang sudah hancur menjadi nikah, buah nikah yang baik sampai sempurna. Nikah, buah nikah yang benar, suci, satu, dan sempurna. Masuk perjamuan kawin anak domba. Nah itu hubungan anak dengan orang tua jadi erat kembali. Dikembalikan pada ibunya. Ayo sini pulang sudah. Ayo balik. Nah, erat lagi. Nikah yang benar, suci, satu, sampai sempurna perjamuan kawin anak domba. Bisa. Bisa. Tuhan tolong kita semua. Asalkan kita bagaikan orang-orang berdiri di tepi lautan kaca. Kita baptisan air yang benar, pembaruan terus sampai menyanyi 2 nyanyian, menyanyi. Terima Yesus juru selamat, kabar baik, terima kidung duka. Saudara, takut akan Tuhan, takut ada hukuman Tuhan loh. Ada hukuman Tuhan, tidak main-main, takut kita. Nah, takut akan Tuhan, yaitu suci dipakai Tuhan, taat hanya menyembah, mengulurkan tangan ini. Tuhan ulurkan tangan belas kasih dan mujizat terjadi. Kuasa pembaruan, jujur, rumah doa, kuasa penggembalaan, perlindungan, pemeliharaan, kuasa membangkitkan kita semua. Saudara, masa depan berhasil indah, kuasa memulihkan nikah, buah nikah. Jika Yesus datang kedua kali, terjadi 2 hal yang besar, terjadi 2 hal yang besar. Yang pertama, yang mati dalam Yesus dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Sempurna, tubuh sempurna, tubuh kemuliaan seperti Yesus yang mati. Kalau kita, saudaraku, kalau Tuhan izinkan orang Kristen meninggal dunia, pendahulu-pendahulu kita meninggal dunia, saudara, akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, tubuh sempurna. Seperti Yesus yang hidup dalam Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, akan diubahkan dalam sekejap mata menjadi sempurna, menjadi tubuh yang mulia, tubuh kemuliaan seperti Yesus. Keduanya menjadi satu tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Sorak-sorai haleluya, masuk Firdaus 1000 tahun damai, masuk Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita semua. Mari, saudara, manfaatkan pada kesempatan ini. Ada 2 nyanyian yang ditolak oleh bangsa Israel, sebagian bangsa kafir bisa masuk, kita semua. Bisa menerima Yesus juru selamat, baptis dan seterusnya. Bisa menyembah Tuhan, saudara. Bisa takut akan Tuhan, bisa takut akan Tuhan. Hidup suci dipakai Tuhan. Puncak ibadah pelayanan penyembahan kepada Tuhan. Taat penyembahan kepada Tuhan. Hanya mohon belas kasih. Kita percaya kepada Tuhan. Iman ditambah belas kasih. Mujizat pasti terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan persiapan untuk menerima perjamuan suci. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita menyanyi tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ya, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, ya,
kuasa-Mu yang sempurna. Ya, mujizat masih ada, mujizat. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kor dengan U, tundukkan kepala, tutup mata. Ketika aku berdoa, ada yang mau mengangkat dua tangan, angkat dua tangan, berdoa kepada Tuhan. Ketika ketika aku berdoa lagi, haleluya. Jangan ragu, jangan bimbang. Iman, percaya kepada Dia. Ada belas kasih Tuhan, mujizat terjadi. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Oh haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Masih ada pengampunan dari Tuhan, haleluya. Belum hukuman Tuhan, masih ada pengampunan Tuhan, masih ada pertolongan dari Tuhan, haleluya, 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 oh haleluya. Masih ada belas kasih dari Tuhan, haleluya. Masih ada mujizat dari Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, oh haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, oh haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Sampai kesempurnaan Tuhan. Bangsa kafir yang tidak layak, yang ada anjing babi ini Tuhan, mendapat belas kasih-Mu, haleluya. Belas kasih yang besar seharga korban-Mu di kayu salib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ubahkan kami, tolong kami Tuhan sampai kesempurnaan. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Anggur yang ada di hadapan kami sudah diberkati. Roti juga anggur menjadi darah-Mu yang dicurahkan Tuhan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan yang mengampuni dosa kami, yang mengubahkan kami, menggembalakan kami, membangkitkan kami semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai kami sempurna seperti Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat
atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, kita nyanyi kurnya, kemudian dengan kemudian persiapan perjamuan suci. Haleluya. Di saatku kita bangkit berdiri bersama-sama. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, angkat tubuhnya. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, yakin. Haleluya. Kami percaya ada belas kasih-Mu, ada mujizat-Mu terjadi, terutama pengampunan dosa, pembaruan hidup. Tuhan, berikan kesempatan kami lagi diampuni, diubahkan oleh Tuhan atas kesalahan kami, belum dihukum. Tuhan, tolong kami semua, dan mujizat jasmani juga pasti terjadi atas hidup kami. Tuhan, dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, ingat belas kasih-Nya. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Hargai setetes darah Yesus bagi bangsa kafir. Ada mujizat terjadi. Jika ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apa saja, Tuhan akan tolong kita. Kesakitan dan lain, letakkan tangan di tempat yang sakit atau di dada, Tuhan akan tolong kita semuanya. Mujizat pasti terjadi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia pertolongan Tuhan, tapi sampai di awan permai, sampai di tepi lautan kaca. Bersama keluarga kita menyanyikan haleluya, nyanyian kemenangan bersama-sama sampai selama-lamanya. Angkat dua tangan ke atas, ingat keluarga masing-masing juga. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Pembaruan terjadi, pengampunan dosa terjadi Tuhan. Barui kami, pertolongan terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan. Sampai kesempurnaan bersama keluarga kami Tuhan. Haleluya. Berdiri di tepi lautan kaca, bercampur api, menyanyikan nyanyian kemenangan. Terima kasih Tuhan, selama-lamanya bersama Tuhan, tidak terpisah lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih. Turunkan tangan, tetapkan firman-Mu dalam kami semua. Bukakan firman-Mu selalu bagi sidang jemaat di Mojokerto. Tuhan tolong
semuanya. Berkati mereka, berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, merasa suasana firdaus, suasana surga. Ada sukacita, selalu ada ucapan syukur, ada kesaksian-kesaksian memuliakan Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.